Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pelajaran dasar listrik dan elektronika. Selamat berjumpa kembali Ananda sekalian. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini masih memberikan kepada kita kesehatan dan keimanan serta kebahagiaan bagi kita semua. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran dasar listrik dan elektronika. Pada pertemuan ini akan kita bahas tentang komponen aktif. Seperti gambar, ada komponen elektronika aktif, ada komponen elektronika pasif. Yang aktif terdiri dari dioda, kemudian transistor, dan IC. Sedangkan komponen elektronika pasif ada resistor, ada induktor, dan kapasitor. Sekarang kita lihat apa pengertian komponen elektronika aktif dan komponen elektronika pasif. Komponen elektronika adalah elemen dasar yang digunakan untuk membentuk suatu rangkaian elektronika dan biasanya dikemas dalam bentuk diskrit dengan dua atau lebih terminal penghubung. Setiap komponen elektronika memiliki fungsinya masing-masing dalam suatu rangkaian elektronika. Ada yang berfungsi sebagai penghambat, ada yang berfungsi sebagai penguat, ada yang berfungsi sebagai pengantar, ada juga yang berfungsi sebagai penyaring, dan ada juga berfungsi sebagai pengendali. Komponen-komponen elektronika tersebut juga memiliki nilai dan tipenya masing-masing, sehingga dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan keinginan para perancang rangkaian elektronika. Pengelompokan komponen-komponen elektronika berdasarkan karakteristiknya. Komponen elektronika dapat diklasifikasikan menjadi kelompok utama, yaitu komponen elektronika aktif dan komponen elektronika pasif.
Ananda sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, pertama adalah komponen elektronika aktif, active electronic component. Komponen elektronika aktif adalah jenis komponen elektronika yang memerlukan arus eksternal untuk dapat beroperasi. Dengan kata lain, komponen elektronika aktif hanya dapat berfungsi apabila mendapatkan sumber arus listrik dari luar, eksternal. Komponen-komponen elektronika yang digolongkan sebagai komponen aktif adalah dioda, transistor, dan IC, integrated circuit, di mana bahan dari komponen aktif ini itu terbuat dari bahan semikonduktor seperti silikon, germanium, selenium, dan metal oxide. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, pertama kita lihat dioda. Dioda adalah komponen elektronika aktif yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Dioda terdiri dari dua elektroda, yaitu anoda dan katoda. Yang termasuk dalam keluarga dioda seperti LED, light emitting dioda, diode, dioda Zener, dioda penyeara, dioda foto, dioda Schottky, dioda tunnel, dan dioda laser. Yang kedua adalah transistor. Anak Anda yang saya cintai dan saya sayangi, transistor adalah komponen elektronika aktif yang berfungsi sebagai penguat, penyeara, pengendali, mixer, dan osilator. Komponen yang termasuk dalam keluarga transistor diantaranya seperti transistor bipolar yang terdiri dari NPN dan PNP, transistor foto, triax, MOSFET, JFET, dan UJT. Yang ketiga yaitu IC. Ananda yang saya cintai dan saya sayangi, semoga dalam keadaan fokus memperhatikan. Integrated circuit atau sirkuit terpadu. IC, integrated circuit, yang disingkat dengan IC, adalah komponen elektronika aktif
yang terdiri dari gabungan ratusan bahkan jutaan transistor, resistor, dan komponen lainnya yang diintegrasikan menjadi sebuah rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Berdasarkan fungsinya, IC dapat dikelompokkan lagi menjadi IC pewaktu, timer, IC komparator, pembanding, IC logic, gates, gerbang logika, IC switching, pengendali, dan IC amplifier, penguat. Contoh karakteristik aktif yang dimaksud pada komponen elektronika aktif seperti kita lihat. Contoh pada komponen dioda. Seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa dioda merupakan komponen elektronika aktif sehingga memerlukan sumber arus listrik dari luar, eksternal, untuk mengoperasikannya. Sebuah dioda yang dipasangkan pada suatu rangkaian elektronika yang telah diberikan arus listrik tidak akan beroperasi untuk menghantarkan listrik apabila tegangan yang diterimanya belum mencapai titik tegangan tertentu. Khusus untuk dioda yang terbuat dari bahan silikon memerlukan tegangan 0,7 volt. Sedangkan untuk dioda yang terbuat dari bahan germanium memerlukan 0,3 volt untuk dapat bekerja sesuai dengan fungsinya. Kemudian kita lihat kalau di atas diuraikan tentang komponen elektronika aktif. Sekarang coba kita melihat perbandingan apa itu komponen elektronika pasif. Pasif electronic component. Komponen elektronika pasif adalah jenis komponen elektronika yang tidak memerlukan sumber listrik eksternal untuk mengoperasikannya. Komponen-komponen elektronika pasif ini seperti yang sudah kita pelajari, yaitu resistor, kapasitor, dan induktor. Resistor itu apa? Yaitu komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Satuan dari resistor adalah ohm. Komponen-komponen yang termasuk dalam resistor seperti resistor bernilai tetap, resistor yang dapat diatur hambatannya, variabel resistor,
atau potensiometer, kemudian LDR, lag dependent resistor, yaitu nilai resistor tergantung dari cahaya yang menimpa resistor tersebut. Kemudian termistor. Termistor ini ada dua macam, PTC dan NTC. Kita lanjutkan. Yang kedua, komponen elektronika pasif, yaitu kapasitor. Kapasitor atau kondensator adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu sementara dengan satuan kapasitansi adalah farad. Komponen-komponen yang termasuk dalam keluarga kapasitor tersebut adalah kapasitor nilai tetap, yaitu terdiri dari keramik, kertas, mika, tantalum, dan elektrolit. Kemudian kapasitor yang nilainya dapat diatur kapasitasnya, yaitu Farco dan Trimmer. Yang ketiga, komponen elektronika pasif, yaitu induktor. Ananda yang sekalian, semoga masih dalam keadaan fokus memperhatikan. Induktor atau dikenal juga dengan koil adalah komponen elektronika pasif yang terdiri dari susunan lilitan kawat yang membentuk sebuah kumparan. Induktor akan menimbulkan medan magnet saat dialiri arus listrik. Satuan induktor adalah Henry. Komponen-komponen yang termasuk dalam keluarga induktor seperti air core induktor, iron core induktor, ferrite core induktor, toroidal core induktor, laminate core induktor, dan variabel induktor. Siswa Ananda yang saya cintai, kita lihat contoh karakteristik dari komponen pasif, yaitu contoh pada komponen resistor. Pada komponen resistor, tidak seperti dioda. Resistor tidak memerlukan tegangan 0,3 volt atau 0,7 volt untuk bekerja. Begitu resistor diberikan tegangan, resistor mulai bekerja secara otomatis tanpa harus menunggu hingga mencapai tegangan tertentu. Jadi, perbedaan elektronika pasif dan komponen elektronika aktif. Kalau komponen elektronika pasif, komponen itu tidak memerlukan tegangan atau arus dari eksternal. Komponen
pasif langsung bekerja secara otomatis tanpa mencapai tegangan tertentu. Sementara komponen elektronika aktif memerlukan tegangan atau arus eksternal baru komponen ini bekerja. Contohnya yaitu dioda. Dioda akan mulai bekerja bila mendapat tegangan 0,3 volt atau 0,7 volt. Ananda sekalian, jadi dari uraian di atas, semoga Ananda dapat membedakan apa itu komponen elektronika aktif dan apa komponen elektronika pasif. Kemudian Ananda juga bisa membedakan, kemudian bisa Ananda menentukan komponen-komponen elektronika aktif apa saja, sehingga untuk pelajaran-pelajaran yang akan datang Ananda paham dan mengerti dasar-dasar dari komponen elektronika ini, yaitu komponen pasif dan komponen aktif. Saya rasa cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi